Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliswa Runisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Nah, yang pertama itu ada makna dari pendidikan jasmani, lalu yang kedua ada fungsi dari pendidikan jasmani, kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah pendidikan jasmani yang sering muncul di sekolah-sekolah. Nah, lalu yang terakhir ada landasan dari pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu makna dari pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani memiliki dua kata yaitu pendidikan dan jasmani. Nah, pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses untuk seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang sudah mengalami pendidikan atau melakukan pendidikan, nah seseorang itu akan bertambah ilmu pengetahuannya. Lalu yang kedua adalah jasmani. Nah, arti dari kata jasmani ini bisa diartikan sebagai badan, tubuh, atau fisik. Nah, setelah menjelaskan dua pengertian dari pendidikan dan jasmani, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses seseorang untuk menambah ilmu pengetahuannya tentang kesehatan tubuh melalui aktivitas jasmani, ataupun dapat diartikan sebagai studi atau ilmu yang mempelajari tentang kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik. Nah, dengan kita mempelajari pendidikan jasmani, secara otomatis hidup kita akan teratur. Kenapa hidup kita akan teratur? Nah, dengan pendidikan jasmani, kita akan mengetahui tentang misalkan cara merawat tubuh. Nah, secara otomatis juga kita akan merasa wajib untuk merawat atau menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, pendidikan jasmani ini sangat berhubungan dengan aktivitas fisik. Nah, ataupun berhubungan dengan pengetahuan juga. Nah, sudah dijelaskan kan tadi bahwa pendidikan itu suatu proses seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, biasanya pengetahuan itu berhubungan dengan belajar, pembelajaran, dan pengajar. Nah, hal itu sangat berhubungan dengan sekolah. Nah, dengan hal itu, jika seseorang sudah mengalami atau bersekolah atau mengalami sebuah pendidikan di jenjang pendidikan, nah seseorang itu pasti akan mengetahui tentang pendidikan jasmani. Nah, pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari pendidikan jasmani. Nah, fungsi dari pendidikan jasmani yang pertama adalah meningkatkan fungsi sistem tubuh. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa pendidikan jasmani ini sangat berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, ketika kita sudah mempelajari pendidikan jasmani, otomatis kita akan tahu bagaimana cara untuk merawat tubuh kita agar tetap sehat. Lalu kita pun akan tahu bagaimana cara berolahraga yang baik dan benar, dan mengatur jadwal agar olahraga kita rutin. Nah, dengan itu pendidikan jasmani akan meningkatkan fungsi dari sistem tubuh. Nah, kenapa dapat meningkatkan fungsi dari sistem tubuh? Nah, saya contohkan bahwa misalkan kita terbiasa dengan melakukan aktivitas fisik di rumah secara misalkan biasa kehidupan kita sehari-hari, misalkan yang mudah-mudah seperti membereskan rumah, mencuci pakaian, lalu membereskan perabotan rumah tangga. Nah, hal itu ketika kita lakukan secara rutin, otomatis
otot atau fungsi dari sistem tubuh kita akan meningkat. Nah, sebaliknya, ketika seseorang tidak terbiasa dengan melakukan itu dengan secara rutin, misalkan beberapa menit saja melakukannya sudah capek karena dia melakukannya tidak secara rutin. Nah, hal itu akan meningkatkan fungsi dari sistem tubuh kita ketika kita melakukannya secara rutin. Nah, lalu yang kedua ada meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini sangat berkaitan dengan berhubungan dengan olahraga. Nah, ketika kita berolahraga, tidak hanya tubuh kita yang akan merasa sehat. Nah, manfaat dari olahraga itu tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Misalkan kita melakukan aktivitas olahraga setiap hari, misalkan sebelum melakukan aktivitas yang lain kita berolahraga sekitar 10 atau 15 menit sebelum melakukan aktivitas lainnya. Nah, ketika kita melakukannya secara rutin, otomatis daya tahan tubuh kita akan meningkat. Nah, selain daya tahan tubuh kita akan meningkat, otomatis imun tubuh kita akan ikut meningkat. Nah, lalu pembahasan yang ketiga yaitu masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah-sekolah tentang pendidikan jasmani. Nah, yang pertama yaitu guru tidak memahami apa yang akan dia sampaikan. Lalu ditambah dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kurang memadai. Nah, misalkan si guru tidak memahami apa yang akan dia sampaikan atau pengetahuannya kurang. Nah, otomatis ia akan menyampaikan apa yang ia ketahui, sedangkan yang ia ketahui sangat minim. Lalu ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak banyak. Mungkin tidak banyak di Indonesia ini alat atau sarana prasarana di sekolah-sekolahnya sudah lengkap. Kebanyakan sarana dan prasarana di sekolah di Indonesia ini masih kurang memadai. Nah, contoh dari guru misalkan kurang mengetahui apa yang akan ia sampaikan, misalkan masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini yang mempekerjakan guru lanjut usia atau guru yang sudah berumur, yang umurnya bukan untuk mengajar lagi tetapi sudah pensiun gitu. Nah, dengan hal itu guru yang sudah lanjut usia otomatis pembelajaran yang ia lakukan pada saat ia kuliah belum tentu sama dengan apa yang disampaikan dosen-dosen pada perkuliahan zaman sekarang. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, atau pun ada yang sudah diganti peraturan-peraturan yang ada. Nah, otomatis itu akan berpengaruh pada pembelajaran yang disampaikan pada siswa atau peserta didik. Nah, lalu ada juga misalkan karena dia sudah lanjut usia, otomatis dia tidak mengerti dengan internet. Nah, dia akan berpacu pada apa yang sudah ia ketahui tanpa mencari ilmu-ilmu yang baru lagi. Nah, lalu yang kedua ada minat dan bakat peserta didik ini tidak akan meningkat atau tidak tersalurkan. Misalkan seorang anak peserta didik memiliki bakat untuk bermain sepak bola karena gurunya tidak mengetahui bahwa ia memiliki potensi untuk bisa berprestasi di bidang sepak bola. Nah, dia tidak akan meningkat karena dia tidak berlatih, kecuali ketika dia berlatih di luaran. Nah, ketika gurunya tidak mengetahui, otomatis potensi, minat, dan bakat dari siswa tersebut akan sia-sia.
Pembahasan yang keempat yaitu landasan pendidikan jasmani. Nah, di sini saya akan membahas antara tubuh dan pikiran. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa jasmani itu berarti badan, tubuh, atau fisik. Nah, pikiran itu yaitu rohani. Nah, pikiran tidak bergantung pada tubuh. Nah, karena itu ketika tubuh kita tidak berfungsi, pikiran masih tetap berfungsi gitu. Nah, tubuh itu berada pada alam nyata. Nah, yang dimaksud dengan alamnya itu, alam nyata itu tubuh bisa kita lihat. Misalkan berarti tangan bisa kita lihat, lalu kaki bisa kita lihat, hidung bisa kita lihat. Nah, tubuh manusia itu bisa kita lihat. Nah, sebaliknya dengan pikiran, kita tidak bisa melihat pikiran gitu. Nah, tubuh juga patuh pada aturan. Nah, sedangkan pikiran tidak patuh pada aturan. Nah, tubuh dan pikiran itu saling berhubungan. Nah, tubuh tidak dapat bergerak tanpa menunggu perintah dari pikiran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.